Perubahan iklim sama laporan keuangan perusahaan, kayaknya dua dunia yang beda banget kan. Satunya ngomongin planet, satunya lagi ngomongin duit. Tapi ternyata ada loh jembatan yang nyambungin keduanya, namanya akuntansi karbon. Ini nih cara baru kita ngasih harga ke dampak yang kita bikin ke bumi. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang gede dulu ya. Anggap aja planet kita ini lagi demam, panasnya naik terus. Dan ini udah bukan lagi sekedar omongan para aktivis lingkungan. Panasnya bumi ini sekarang jadi tekanan juga buat dunia bisnis. Mereka dipaksa buat jawab pertanyaan yang jujur aja susah. Kalian ikut andil dasi dalam semua ini? Gampangnya gini deh, bayangin aja atmosfer bumi itu selimut. Kalau ada gas rumah kaca dikit, itu bagus. Kayak selimut tipis yang bikin kita anget. Nah, masalahnya, aktivitas kita, manusia, bikin selimut ini jadi tebel banget. Panas yang harusnya keluar, malah keperangkap di dalam. Akibatnya, ya kita lihat sendiri kan, cuaca makin aneh, air laut naik, bahkan pasokan makanan kita bisa terancam. Memang sih, kita semua punya andil. Tapi kalau kita ngomongin skala, ya ampun, kontribusi kita dari rumah tangga tuh nggak ada apa-apanya dibandingin sama industri. Emisi dari pabrik-pabrik tuh jauh lebih gede. Makanya, sekarang sorotan paling tajam dan tekanan paling kenceng itu yang arahnya ke mereka. Oke, jadi gampang banget kan nunjuk cerobong asap pabrik terus bilang, itu dia biang keroknya. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya jejak karbon ini tuh licik banget. Dia nyelip ke hampir semua bagian hidup kita, seringnya di tempat-tempat yang nggak pernah kita sangka. Coba deh pikirin, asap bakar sampah di depan rumah, kompor gas buat masak, bahkan proses bikin tahu tempe. Belum lagi aspal di jalanan yang kita lewatin tiap hari. Itu semua ngasilin emisi. Jadi ini bukti kalau masalahnya tuh bukan cuma soal 1-2 perusahaan raksasa, tapi soal sistem yang udah kita bangun bareng-bareng. Nah, kalau masalahnya udah mendarah daging kayak gini di sistem kita, terus gimana dong cara benerinnya? Jawabannya itu ada di salah satu prinsip bisnis paling basic. Kamu nggak bisa ngatur sesuatu yang nggak kamu ukur. Nah, disinilah obrolan soal ngitung karbon dimulai. Dan inilah yang namanya akuntansi karbon. Gampangnya, bayangin aja ini laporan keuangan. Tapi bukan yang ngelacak rupiah, yang dilacak itu emisi karbon. Jadi perusahaan bisa ngitung untung rugi mereka ke lingkungan dengan tingkat presisi yang sama kayak ngitung duit. Oke, konsepnya keren, tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, kita ini lagi ada di tengah-tengah revolusi pelaporan loh. Sesuatu yang dulunya cuma dianggap bagus kalau ada atau sukarela, sekarang, bergerak cepat jadi kewajiban. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Perubahannya itu kilat banget. Coba lihat deh, tahun 2016 ini masih suka-suka aja. Setahun doang, OJK langsung bikin ini jadi wajib buat beberapa perusahaan. Dan puncaknya, pajak karbon udah di depan mata. Artinya apa? Setiap ton emisi yang dilaporin bakal ada harganya dalam rupiah. Ini udah bukan main-main soal citra, ini soal duit, beneran. Dan perusahaan-perusahaan gede pun mulai sadar. Contohnya Unilever deh. Mereka nggak cuma nurut aturan, tapi malah pasang target yang super ambisius. 0 emisi di 2030. Ini bukti nyata kalau sentilan dari regulator sama pasar itu beneran bisa bikin mereka bergerak. Oke, jadi ada aturan, ada tekanan, pertanyaannya apa ini semua cuma jadi beban buat perusahaan? Jawabannya, ternyata nggak juga. Justru dengan mereka transparan soal emisi, malah kebuka banyak banget keuntungan strategis yang nggak disangka-sangka. Manfaatnya itu ada 4. 1. Bisa narik investor yang mikirnya jangka panjang. 2. Citra perusahaan jadi bagus di mata publik. 3. Bisa naikin penjualan karena konsumen sekarang kan makin peduli. Nah, yang keempat ini yang paling seru. Ternyata pas mereka nyoba ngurangin emisi, mereka sering banget nemuin cara-cara baru buat kerja lebih efisien. Ujung-ujungnya, hemat biaya. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya. Intinya, investor yang pinter itu tahu perusahaan yang cuek sama lingkungan hari ini itu adalah investasi yang berisiko banget buat besok. Keberlanjutan itu bukan lagi soal biaya tambahan, tapi jaminan biar bisnisnya awet. Terus, langkah nyatanya apa aja sih? Wah, pilihannya banyak banget. Dari yang simple kayak ganti lampu biar hemat energi, atau ngizinin karyawan kerja dari rumah, sampai yang canggih banget kayak investasi di teknologi penangkap karbon. Ini ngebuktiin kalau semua perusahaan, mau gede atau kecil, pasti bisa nemuin jalannya sendiri buat lebih hijau. Oke, perusahaan udah ngukur, udah lapor. Tapi, gimana kita bisa percaya kalau angka yang mereka kasih itu beneran, nggak diakalin? Nah, disinilah kepingan puzzle terakhirnya muncul. Jawabannya, harus ada yang ngecek dari luar.
pihak ketiga yang independen. Persis kayak auditor yang ngecek laporan keuangan. Laporan emisi ini juga harus diaudit sama ahli dari luar perusahaan. Biar apa? Biar nggak ada main mata dan datanya dijamin akurat. Dan proses ini sekarang udah resmi banget loh, ada standarnya. Mulai awal 2024 ada aturan mainnya, namanya SPAN 3410. Ini artinya ngeverifikasi emisi itu bukan lagi cuma sekedar centang-centang, tapi udah jadi profesi serius yang aturannya ketat. Sama kayak akuntan profesional. Jadi, sekarang sistemnya udah lengkap nih. Ada pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Kerangkanya udah ada buat mastiin semua akuntabel soal emisi karbon. Tapi pertanyaan paling gedenya masih menggantung. Apa cuma dengan transparan dan punya data aja udah cukup buat membalikan keadaan perubahan iklim? Atau ini baru langkah pertama dari sebuah perjalanan yang masih jauh banget? Mungkin jawabannya ada di kita semua.